Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya, amin. Sahabat semua, pada kesempatan video kali ini dengan tidak pernah rasa bosan, saya pun ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana kehidupan saya di negara Swiss di saat musim dingin. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Saya tinggal di salah satu desa yang berada di Zurich Oberland di negara Swiss. Berarti desa ini tuh termasuk kanton Zurich ya. Jadi tepatnya tidak begitu jauh dari kota Zurich, kurang lebih hanya 30 kilometer saja. Nah, teman-teman, kalau musim salju seperti ini, walaupun di pinggir jalan ini banyak sekali saljunya, namun untuk pejalan kaki selalu dibersihkan seperti ini. Jadi untuk masyarakatnya itu kita mendapatkan kemudahan di mana nggak usah licin-licin jalan di atas es ya kalau udaranya sangat beku. Walaupun saya tinggal di desa kecil teman-teman, namun fasilitas ya untuk belanja, ada toko makanan itu ada, walaupun kalau supermarket besar itu saya harus mengunjungi tempat yang lebih besar ya, jadi lumayan kurang lebih 7 kilometer dari rumah saya. Namun di desa ini pun ada beberapa toko kecil, kalau di Indonesia itu seperti kayak Indomart, Alfamart yang menjual kebutuhan pangan ya, terutama kebutuhan pangan. Nah teman-teman, dari rumah saya ke warung ya, ke Alfamart seperti itu tuh nggak jauh, hanya sekitar 200 meter saja. Jadi saya bisa berjalan kaki walaupun udara begini. Kalau kita mempergunakan baju yang hangat, dan ini kebetulan cuaca cerah, saljunya sudah selesai, ada matahari bahkan ya, tapi hanya akan sebentar. Nah teman-teman ya, begini kehidupan reality sesungguhnya di negara ini, di mana kita harus mengerjakan sesuatu itu sendiri ya, jadi nggak kayak di Indonesia kita punya pembantu atau PRT. Kalau di sini most of the Swiss people, jadi kebanyakan orang Swiss mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri tanpa harus memerlukan pembantu. Kecuali kalau kita sakit ya, ada juga servis dari pemerintah di mana kita bisa mendapatkan bantuan untuk orang yang datang ke rumah, memberikan bantuan seperti memasak untuk kita atau juga membersihkan rumah kita. Saya teringat ketika pertama kali ya, lebih dari 40 tahun yang lalu saya menginjakkan kaki di negara ini, maka saya pun agak terheran-heran karena jarang sekali melihat orang yang lalu lalang di luar. Nah, sampai hari ini ya di desa saya pun tidak begitu banyak. Namun kalau kita pergi ke kota besar sudah tentu ramai sekali. Tentu saja ada perbedaan ya antara puluhan tahun yang lalu dengan hari ini teman-teman. Yang satu yang tidak pernah berubah adalah kenyamanan, di mana sebetulnya yang saya rasakan orang-orang di negara Swiss ini, khususnya Swiss people, itu very friendly. Jadi mereka itu walaupun selalu menjaga jarak ya untuk pendatang, karena mereka belum mengetahui dan banyak juga kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh para pendatang. Jadi mereka itu menjaga jarak seperti hati-hati. Namun kalau mereka sudah tahu siapa diri kita, maka respect atau rasa hormat malah baik sekali ya akan kita rasakan. Itu pun saya rasakan. Jadi untuk saya walaupun hidup merantau jauh dari tanah air, saya merasa rumah saya di negara ini tuh sama aja kayak gitu. Jadi intinya ya di mana kita berpijak, di situ kita harus menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Semalam karena turun salju semalaman, maka suasananya seperti ini teman-temannya, jadi cukup tebal. Namun sekali lagi, servis dari pemerintah
itu sangat baik ya teman-teman, bisa melihat jalan yang dilalui oleh kendaraan itu sudah bersih sekali. Nah, jadi saljunya itu dikepinggirin kayak gini. Bahkan di depan saya itu adalah stasiun bis yang ada di desa saya. Jadi memang saya sangat beruntung ya, lokasi rumah dengan stasiun bis pun hanya kurang lebih 250 meter saja. Dari tempat ini kita bisa mengunjungi tempat-tempat lainnya dengan juga nanti bisa mempergunakan kereta ya setelah bis. Jadi bersih, pokoknya jalan-jalannya sangat bersih. Walaupun desa kecil ini hanya berpenduduk kurang dari 5.000 jiwa ya. Di sini pun ada hotel, ada restoran. Jadi seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau mobil diparkir di luar tuh lumayan ketutup salju. Tiap pagi kita harus ngebersihin. Ini saya motong jalan sekali lagi teman-teman. Jadi walaupun jalanan kecil ya, ini bukan jalan raya, ini jalan gang, tetap ada petugas yang membersihkan sehingga untuk pejalan kaki cukup. Beginilah suasananya, dan di sana itu ada hotel kecil bersama restorannya, dan di sana itu ada supermarket, bukan supermarket ya, jadi toko kecil saja. Namun cukup untuk kebutuhan makanan, sayuran, buah-buahan, daging, minuman, dan pokoknya kebutuhan dapur tuh ada, kecuali kalau sandang ya seperti pakaian atau alat-alat lainnya itu di sini tidak ada tokonya. Saya harus pergi agak jauh, 7 km dari rumah, harus berkendaraan. Wah, lumayan juga ya kalau jalannya agak sedikit nanjak seperti ini. Capek juga. Jadi walaupun suhu udara dingin sekali, badan saya keringetan karena saya pakai bajunya banyak gitu teman-teman. Jangan takut untuk pakai baju tebal-tebal kalau datang ke negara Swiss di musim dingin. Kebetulan rumah saya di perbukitan ya, jadi tadi dari rumah mau pergi ke warung itu jalannya enak, turun. Sekarang mau pulangnya lumayan berat ya, karena jalannya nanjak. Dan juga ini saya hanya bawa satu tas kecil aja ya, jadi hanya beli bahan makanan yang kurangnya aja. Kalau bahan makanan yang penting-pentingnya itu saya biasa melakukan shopping atau belanjanya itu sekalian, seminggu sekali seperti itu. Jadi nggak tiap hari belanja. Hari ini kebetulan ada seperti roti ya, atau barangkali hanya buah-buahan kecil saja. Saya sambil berjalan kaki karena saya suka ya melihat keindahan alamnya ya teman-teman, betul-betul. Dan fresh banget udaranya. Pokoknya biar jalannya nanjak saya jalani. Jadi untuk teman-teman yang manja ya, yang nggak bisa bekerja sendiri, maka untuk kalian akan mendapatkan kesulitan untuk tinggal di negara ini. Karena sekali lagi di sini kita harus bisa melakukan semua pekerjaan sendiri. Dulu ketika saya hidup di Indonesia, saya ingat ya, mana mau ya, saya sengaja jalan pergi ke warung, ke Indomaret atau supermarket pun pasti kita mempunyai orang yang bisa kita minta tolong. Nah teman-teman, kalau di Swiss ini biar sekaya apapun udah biasa melakukannya sendiri. Jadi kalau masih ada yang berpendapat hidup di Swiss itu enak, terus juga kaya raya kayak gitu, sekali lagi biarpun mereka kaya raya, mereka itu bikin kerjaannya itu semua harus sendiri. Nyuci pakaian, masak, beres-beres rumah, pokoknya semua harus sendiri aja kayak gitu. Di sini kalian bisa
bedain ya enak di mana kayak gitu. Jadi ada enaknya dan ada nggak enaknya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga kalian terhibur dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.